Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviana dengan NIM 101204889 F1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS PAI. Materi tentang Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul, yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kedua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkannya pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. 1. Jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Dari dahulu hingga sekarang, ada orang-orang yang masih beranggapan bahwa Allah tidak ada, hanya gara-gara mereka tidak dapat melihatnya dengan panca inderanya sendiri, al-hawas. Dengan alasan mereka tidak mempercayai sesuatu yang gaib, padahal panca indera kita sangat terbatas kemampuannya dalam menganalisa benda-benda yang nampak, apalagi terhadap benda-benda yang tidak nampak. Hanya dengan berbekal panca indera, mereka tidak akan mengenal Allah. Manusia hanya dapat melihatnya di surga nanti bagi siapa yang dikehendakinya. Mereka tidak mampu melihatnya, bahkan karena kesesatannya. Lalu mereka menjadikan benda-benda lain yang mempunyai kekuatan tertentu yang mempengaruhi kehidupannya sebagai Tuhan. Mereka selain Allah, Ghairullah. Kemudian, kepercayaan akan adanya dewa-dewa yang menguasai matahari, bintang, langit, air, udara, dan lainnya. Selain itu, ada pula yang karena jenuh mencari namun tak juga berhasil, lalu berkesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Pencarian tak tentu arah ini lalu menimbulkan sikap skeptis. Segala sesuatu yang berhubungan dengan diri dan juga gejala-gejala alam yang terjadi dalam lingkungan kehidupannya dipandangnya dengan nalarnya semata. Inilah yang mereka anggap lebih ilmiah daripada harus mempercayai hal-hal yang bersifat gaib, mistik, tahayul, dan sebagainya. Ilmu filsafat kemudian muncul, memuaskan segala nafsu dan akal manusia. Ma'rifatullah merupakan jalan pembuka mengapa kita perlu beribadah kepadanya dan mengapa jalannya yang kita ambil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari di alam fana ini. Kita harus memahami dan mengenal Allah dengan benar, sahih, melalui sandaran yang benar pula. Dalam pandangan Islam, faktor iman kepada yang gaib yang tak dapat kita lihat dengan mata kepala merupakan faktor yang dominan dalam upaya mengenal Allah. Di samping faktor akal dan ayat-ayat Allah turunkan melalui utusannya dan juga terhampar di seluruh alam. Pengenalan Allah yang benar akan menghasilkan peningkatan iman dan takwa. Raf'ul iman wa taqwa, juga pribadi merdeka dan bebas yang membebaskan kita dari penghambatan kepada makhluk menuju penghambatan kepada pencipta makhluk.
Dengan mengenal Allah akan tumbuh ketenangan, keberkatan dan kehidupan yang baik serta di akhirat dibalas dengan surganya. Ada banyak hal yang menyebabkan manusia tak mengenal Allah dan tak mau mengakui keberadaannya. Ada yang karena kesombongannya, lalai, bodoh, ragu-ragu, dan lainnya. Padahal banyak sekali dalil yang menguatkan keberadaan Allah dan meyakinkan kita untuk beriman kepadanya. Tanda-tanda kekuasaannya bukan saja terdapat di alam semesta ini, bahkan dalam diri kita pun hal itu tampak dengan jelas. Pada akhirnya, pemahaman pada ma'rifatullah akan menjadi furqan, pembeda antara orang-orang yang beriman dan yang mengingkarinya. Moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja untuk lebih kenal kepadanya, tapi juga dapat lebih meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya Rabbal 'Alamin.